Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Tentulah kabar baik bagi kita saudaraku di pagi hari yang indah ini, karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita, hingga kita boleh ada di pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru dan kesehatan yang baru. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kita. Melalui renungan kita di pagi hari ini, bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami, hingga kami boleh ada di pagi hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dan membimbing kami dan memberi pengertian bagi kami, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Perlengkapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati adalah bagian dari tubuh kita yang sangat kecil, dan keberadaannya sangat tersembunyi dan tentunya tidak dapat dilihat dan terlihat dari luar. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Mulai dari menghancurkan racun hingga membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hati mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kita untuk menjaga serta merawat fungsi hati di dalam tubuh kita. Tetapi hati yang dimaksud di dalam nats firman Tuhan saat ini adalah bukan hati yang ada di dalam tubuh kita, tetapi adalah hati pada bagian spiritual dari diri kita, di mana tersimpan emosi dan keinginan jiwa kita. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kita adalah dasar daripada karakter dan tindakan kita. Bila hati kita belum diperbaharui oleh Tuhan, maka kondisi hati kita sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Markus 7 ayat yang 21 sampai ayat yang ke-23. Yang mana ayat 21 menyatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Di ayat yang ke-22, perzinahan, keserakaan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan di ayat 23 dinyatakan semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Kita tidak mungkin mengerti hati kita sendiri, tapi Allah mengerti, bahkan Allah mengetahui apa yang tersimpan, apa yang menjadi rahasia hati kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 44 ayat 22b. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sangat-sangatlah penting bagi kita untuk menjaga hati kita dari masuknya dosa. Karena apabila hati kita sudah dikuasai dan dicemari oleh dosa saudaraku, maka kerap kali kita melakukan hal-hal yang jahat dan menjauhi hal-hal yang bersifat baik, dan tidak bisa membedakan kebenaran yang sesungguhnya dari kebohongan. Tidak bisa merasakan kasih Allah dengan ajaran-ajarannya, dan banyak lagi lain sebagainya saudaraku yang tidak kita dapatkan sesuai dengan ajaran Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan dan mengundang Tuhan untuk tetap tinggal di dalam hati kita, supaya hati kita terus diperbaharui oleh Tuhan, hati kita dibersihkan olehnya, sehingga dalam kehidupan kita akan terpancar kasih Kristus yang selalu menyinari di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena dari hati yang baik, karena dari hati yang bersih akan terpancar tindakan yang baik dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Tentulah perkataan berkat yang dapat memberkati orang banyak, bukan perkataan yang menajiskan orang lain. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjaga hati kita agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Karena firman Tuhan menyatakan di dalam Matius 12 ayat 34b dan 35 sampai 37 dapat kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Karena saudaraku, kondisi hati kita dapat menuntun kita pada kebenaran dan kejahatan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga keberadaan hati kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan yang selalu setia membimbing dan mengajari kami lewat firman-firman yang boleh ditaburkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang memiliki hati kami. Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan. Seberapa jauh, seberapa dekat kami di hadapan-Mu dan berkenan kepada Engkau ya Allah. Perbaharui senantiasa hati kami Tuhan, agar tidak terhalang apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Selidiki hati kami Tuhan, supaya kami tetap berkenan di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau Tuhan, Engkau menutup bungkus hati kami, sehingga hati kami benar-benar menjadi kesukaan bagi Engkau, dan itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dan mengajari kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh menjaga hati kami, supaya layak di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari yang indah ini, kami juga mau berdoa Tuhan, buat negara kami, Republik Indonesia. Engkau curahkan urapan-Mu, damai sejahtera-Mu, senantiasa melingkupi negara kami ya Bapa. Apapun yang terjadi, pergolakan di dalam negara kami ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa kami boleh menjaga hati kami masing-masing, supaya tercipta damai sejahtera Tuhan yang selalu melingkupi negara kami. Pimpin Tuhan Yesus pemimpin kami, dari yang tertinggi hingga dari tingkat RT RW. Engkau urapi Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta dengan aparatnya, dikala mereka melakukan dan melaksanakan tugas-tugas mereka, agar mereka menjalankan dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat di dalam negara kami ini Tuhan Yesus, dapat menghasilkan buah-buah yang manis, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan sebagai rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami bernegara dan berbangsa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Engkau. Dimanapun mereka berada, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Engkau berikan semangat yang berkobar-kobar kepada setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang berada di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah hati mereka senantiasa bersuka cita di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, pada pagi yang indah ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam situasi kondisi apapun mereka Tuhan Yesus, di dalam pergumulan mereka Tuhan, di dalam persoalan kehidupan mereka ya Bapa. Engkau selalu hadir dan campur tangan, serta memberikan solusi yang terbaik kepada yang pada saat ini bergumul. Bapa, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini merasakan letih, lesu karena keadaan situasi kondisi seperti ini. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan kepada mereka. Engkau Tuhan yang memberikan semangat hidup kepada mereka, dan ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apabila Tuhan Yesus ada saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah, Engkau lawat mereka, Engkau yang menjamah sakit penyakit mereka, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka Tuhan masing-masing seperti sedia kala, dan mereka merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan melawat mereka yang pada saat ini terbaring sakit. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Biarlah Bapa yang selalu membimbing dan mengiring kami, agar apa yang kami lakukan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, maupun berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.